Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agiel Fernanda dengan NIM 1922428502. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu soal Friedman test atau K-relate sample. Soalnya yaitu di bawah ini adalah data jumlah korosi berbagai jenis logam pada 3 jenis segel. Selidiki dengan menggunakan uji Friedman. Apakah ketiga jenis segel memiliki kemampuan menahan korosi yang berbeda? Gunakan taraf nyata 5%. Berikut ini tabelnya. Segel ada 3, A, B, dan C. Dan logamnya ada 10 jenis. Sebelum ke rumus, saya ingin menjelaskan sedikit pengertian tentang uji Friedman. Uji Friedman merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk rancangan acak kelompok lengkap. Tujuan uji Friedman adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Ketika pengaruh perlakuan-perlakuan memiliki pengaruh yang berbeda, respon dari subjek yang diberi suatu perlakuan akan memiliki median yang sama dengan respon dari subjek yang diberi perlakuan lainnya setelah pengaruh pengelompokan peubah dihilangkan. Sehingga uji ini analog dengan prosedur parametrik, analisis seragam dua arah. Rancangan data untuk uji Friedman ditampilkan dalam tabel di bawah, di mana baris mewakili kelompok dan kolom untuk perlakuan. Hipotesisnya yaitu H0. Ketiga jenis segel mempunyai kemampuan menahan korosi yang sama. H1. Minimal ada satu jenis segel yang mempunyai kemampuan menahan korosi yang berbeda dengan jenis segel lainnya. Statistik ujinya yaitu sebagai berikut. Di sini pada segel A didapatkan R. R-nya itu adalah jumlah peringkat perlakuan sebesar 18, segel B sebesar 27, dan segel C sebesar 15. Berikut rumusnya yaitu W sama dengan 12 dikalikan sigma RJ kuadrat dikurang 3 B kuadrat dikali K dikalikan K plus 1 dikuadratkan dibagi B kuadrat dikalikan K dikalikan K kuadrat dikurang 1. Berikut hasilnya yaitu 0,39. Penjelasannya pada tabel 1,1, ini tabel 1,1 dengan K itu adalah banyaknya perlakuannya sebesar 3, dan B itu adalah banyaknya kelompok sebesar 10. Menunjukkan peluang untuk mendapatkan sebuah nilai W yang sama besar atau lebih besar dari 0,39. Ketika H0 benar adalah sebesar 0,018, konsekuensinya H0 ditolak pada taraf nyata 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 jenis segel tidak mempunyai kemampuan menahan korosi yang sama. Dengan menggunakan pendekatan Q kuadrat, nilai C square yang ekuivalen dengan W sama dengan 0,39 adalah C square sama dengan 10 dikalikan 3 dikurang 1 dikalikan 0,39 sama dengan 7,80. Berdasarkan tabel pada statistik uji yang ini, hasilnya itu 5,991 karena C square lebih besar dibandingkan C kuadrat tabel, maka H0 sama dengan ditolak atau H0 ditolak. Mungkin sampai situ penjelasan saya untuk soal nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita isi variabelnya ber-30 T O dan D. Ini karena soalnya ada bilangan desimal, jadi kita gunakan desimalnya 1 seperti itu.
sudah seperti ini, kita isi datanya variabel tersebut. Lima koma lima, 5,2, 3,9, 5,5, 5,6. Kalau udah seperti ini, lalu kita klik analisis. Setelah itu cari tulisan non parametric text, lalu itu isi dialog, lalu klik cari list sampel. Untuk seperti ini, lalu kita masukin ketiga variabelnya untuk dites. Ini 1%. Ada 7 ini, tes tipenya uji Friedman. Oke, seperti ini, sisanya 10.286. Nah, ketiga jenis tes mempunyai peringkat yang sama, A1 kurangnya nilai salah satu jenis yang mendapat penilaian lebih besar. Jadi jika probabilitas lebih dari 0,01 maka H0-nya diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,01 maka H0 ditolak. Jadi di sini signifikannya adalah 0,006. Jadi probabilitasnya kurang dari 0,01. Maka kurangnya nilai salah satu jenis lain mendapat nilai lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya nilai salah satu yang lain. Untuk mengerjakan soal nomor 3, pertama-tama ini saya sudah mengerjakannya. Kita isi dulu terlebih dahulu variabel deskriptif, sportif, partisipatif, dan total. Kalau sudah, kita ke data view. Nah, di sini diisi. Kalau sudah seperti ini, kita ke transform untuk mendeskripsikan 4 aspek ada di soal nomor 3. Oke, sini. Nah, di sini ada 4 aspek. Di sini kenapa saya nomor 20? Karena skor paling terendah itu 20 dan skor paling tertinggi yaitu 80. Kalau sudah seperti ini, klik continue. Oke.
Lalu setelah itu kita klik analisis untuk mengetahui nilai asim signifikannya itu berapa. Klik ke sini, kita panggil 3 variabelnya. Kalau sudah 5%, ada 15 soal. Kalau sudah klik OK, nah sudah muncul di sini rata-rata deskriptif yaitu 2,13, rata-rata sportif 1,47, rata-rata partisipatif 2,4. Untuk nilai Chi-square-nya yaitu 6933, nilai asim signifikannya yaitu 0,031. Lalu untuk mendeskripsikan 4 aspek tersebut, kita klik lagi analisis, lalu cari tulisan deskriptif statistik, frekuensi. Sebelumnya kita dulu isi value-nya 4 aspek tersebut berarti aktif. Yang kedua berarti keempat berarti sangat efektif. Jika sudah kita klik aspek. Nah, di sini ada 2 yang tidak efektif, ada 13 respon yang efektif. Nilai asimptotik signifikannya yaitu 0,31, maka H0 ditolak karena 0,031 lebih kecil dari 0,05. Jadi skor ketiga-tiganya tidak memiliki skor yang sama. Yang pertama adalah memasukkan variabel view-nya dulu, abstrak. Terus ada bahasa, yang kedua ada science, ketiga ada logika 8.0. Oke, kalau sudah seperti ini kita masukkan datanya. Ini sesuai soal. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita ke analisis, terus non parametric test, selanjutnya ke covariance sampel. Udah, kita taruh ke tes variabel semuanya, ada abstrak, bahasa, sains, dan logika. Nah, kalau udah seperti ini
Castiglione Friedman. Kalau sudah, ketik oke. Nah, ini dia hasilnya. Untuk rata-ratanya itu abstrak 2,15, bahasa 2,40, sains 2,25, untuk logika 3,20. Dengan menggunakan taraf nyata sebesar 10%, apakah keempat tes ini memiliki mutu penilaian yang sama? Kesimpulannya iya, karena asymptotic significance-nya yaitu 0,215, yang dimana jika probabilitas lebih dari 0,1 maka HO diterima. Yaitu keempat jenis tes mempunyai mutu untuk penilaian yang sama. Untuk mengerjakan soal nomor 5, pertama-tama kita cari dulu ranking-rankingnya. Setelah itu kita jumlahkan masing-masing R-nya. Untuk R1 jumlahnya adalah 7,5, R2 24, R3 15,5, R4 25,5, R5 17, dan R6 15,5. Setelah itu kita cari nilai chi-square hitungnya menggunakan rumus berikut. Untuk N ini itu adalah kategori, sedangkan untuk K ini adalah banyaknya individu. Jadi N ini jika dihitung adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk K nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk hasil dari perhitungan ini adalah 12,257. Selanjutnya kita harus mencari chi-square tabelnya, yaitu dengan menghitung terlebih dahulu DF-nya. Untuk mencari DF adalah K dikurang 1, yaitu kolom dikurang 1. Tadi kolomnya ada 6, jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5, dan tadi diketahui tarafnya adalah 0,025. Jadi menurut tabel chi-square pada DF-nya itu ada di 5 dan alfanya ada di 0,025, jadi hasilnya adalah 12,833. Jadi diketahui chi-square hitungnya adalah tadi 12,257 dan chi-square tabelnya adalah 12,833.
833. Jadi chi-square tabel lebih besar daripada chi-square hitung. Berarti HO diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan tingkat kinerja tiap pasangan kader posyandu setelah mendapat penyuluhan.